Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, kita akan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan karena suasananya masih dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka dari itu kita akan buka renungan kita dalam Galatia 5 ayat 1. Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar de Solarius. Nah, kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan, karena suasananya masih dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Maka dari itu, kita akan buka renungan kita dalam Galatia 5 ayat 1. Semoga ini membantu dan selamat merenungkan firman Tuhan. Di Galatia 5 ayat 1 ini mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini bangsa Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa adalah anugerah Tuhan, hasil perjuangan para pahlawan yang rela berkorban jiwa, raga, bahkan nyawa. Namun Alkitab mengingatkan kita bahwa ada kemerdekaan yang jauh lebih besar, yaitu kemerdekaan yang Kristus berikan. Bukan sekadar bebas dari penjajahan manusia, tetapi bebas dari dosa dan belenggu yang menghancurkan hidup. Betul sekali. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita adalah kemerdekaan yang sejati. Ini bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan atau belenggu dunia, tetapi juga tentang kebebasan dari dosa yang menghancurkan. Kemerdekaan dalam Kristus mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan bangsa, kita juga dipanggil untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan rohani ini dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang mau kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, kemerdekaan bangsa memberi ruang, kemerdekaan Kristus memberi arah. Bangsa kita sudah merdeka, tapi tanpa Kristus kita bisa kembali diperbudak oleh dosa, korupsi, kebencian, dan perpecahan. Benar sekali. Kemerdekaan bangsa memang memberi kita ruang untuk hidup dan berkembang. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus memberikan arah dan tujuan yang sejati dalam hidup kita. Tanpa Kristus, meskipun bangsa kita sudah merdeka, kita masih bisa terjebak dalam belenggu dosa, korupsi, kebencian, dan perpecahan. Kemerdekaan sejati yang diberikan Kristus mengajak kita untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan persatuan, sehingga kita dapat benar-benar menikmati kemerdekaan yang penuh makna. Lalu poin yang kedua adalah berdiri teguh menjaga kemerdekaan. Para pahlawan mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan pengorbanan. Demikian juga kita dipanggil menjaga kemerdekaan rohani dengan hidup kudus, taat, dan setia kepada Tuhan. Betul sekali. Berdiri teguh dalam menjaga kemerdekaan adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan darah dan pengorbanan. Mereka berdiri teguh dalam menghadapi tantangan demi kebebasan kita. Demikian juga kita dipanggil untuk menjaga kemerdekaan rohani yang telah Kristus berikan. Kita melakukannya dengan hidup kudus, taat, dan setia kepada Tuhan. Dengan begitu, kita tidak hanya menikmati kemerdekaan itu, tetapi juga menjaga dan mengisinya dengan kehidupan yang berkenan kepadanya. Lalu poin yang terakhir di sini untuk kita renungkan adalah mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata. Orang percaya dipanggil bukan hanya menikmati hasil perjuangan, tetapi juga berkontribusi membangun bangsa dengan bekerja jujur, melayani sesama, menjaga persatuan, mendoakan bangsa, serta menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Betul sekali. Mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Kita tidak hanya diajak untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bekerja jujur, melayani sesama, menjaga persatuan, serta mendoakan bangsa ini.
Kita juga diajak untuk menjadi terang dan garam di tengah masyarakat, memberikan dampak positif dan membawa perubahan. Dengan cara ini, kita benar-benar mengisi kemerdekaan yang telah kita terima dengan tujuan yang mulia. Lalu sebagai kesimpulan dan penutup, pesan kita untuk kita, marilah rayakan kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kemerdekaan baik secara bangsa maupun secara rohani. Sebagai orang percaya, mari isi kemerdekaan Indonesia dengan kehidupan yang memberi dampak penuh kasih, integritas, dan kebenaran. Sehingga kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekadar perayaan tahunan, tetapi juga wadah bagi kita orang yang percaya untuk menyatakan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi bangsa. Mari kita semuanya terus-menerus berdoa bagi bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan melawat bangsa Indonesia ini, memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini. Kita juga terus memberikan kontribusi, mengisi kemerdekaan dengan kontribusi yang positif, dan juga membangun negeri ini supaya negeri ini bisa lebih baik lagi, dan percaya bahwa Tuhan akan melawat bangsa Indonesia ini. Terus berdoa bagi bangsa dan negara ini. Sebagai penutupan, mari kita renungkan bersama. Rayakan kemerdekaan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kemerdekaan, baik secara bangsa maupun rohani. Sebagai orang percaya, mari kita isi kemerdekaan Indonesia dengan kehidupan yang penuh kasih, integritas, dan kebenaran. Mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai wadah untuk menyatakan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi bangsa. Mari kita terus berdoa untuk bangsa Indonesia, memohon agar Tuhan memberikan damai dan sejahtera. Teruslah memberikan kontribusi positif dalam membangun negeri ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan terus menyertai dan memberkati bangsa ini. Terus berdoa dan berkarya, karena kita percaya Tuhan akan melawat bangsa ini. Amin. Oke guys, terima kasih udah menyimak video renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan berkat bagi bangsa ini. Dan kita akan tetap terus berdoa bagi bangsa ini, serta kita berkontribusi bagi bangsa ini dalam memajukan pembangunan perekonomian dan juga kehidupan berbangsa dan negara ini ya guys. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, silahkan feel free untuk subscribe dan juga share. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih banyak untuk para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini dapat menghadirkan video-video renungan yang singkat dan sederhana ini untuk berbagi berkat ya guys, dan juga mohon dukungan doanya untuk membeli peralatan konten serta rencana untuk pembuatan studio untuk bikin konten ya, dan juga studio podcast ya guys. Terima kasih banyak bagi kalian yang merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini. Open donasi atau persembahan kasih ada di link di deskripsi, yaitu sifatnya sukarela ya guys. Jika kalian tergerak dan secara sukarela mendukung pelayanan channel ini, dan channel ini akan terus menghadirkan video-video yang menjadi berkat untuk kita semuanya. Tentunya ya tetap positif lah, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Kristus. Dan memang rencananya ke depannya aku itu ingin membuat podcast rohani ya guys, yang tapi nanti semoga saja Tuhan menolong dan rencana itu dapat terwujud dengan baik. Terima kasih banyak atas renungan yang indah dan pesan yang penuh inspirasi ini. Semoga semuanya diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Semangat terus dalam pelayanan, dan semoga semua rencana yang baik bisa terwujud. Jangan lupa untuk terus berbagi kasih dan kebaikan. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah perjalanan Anda. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kamu juga. Semangat terus dan jaga kesehatan.